Oke guys, balik lagi ke channel gue, Prabu Official. Jadi kali ini gue mau bahas mengenai MacBook Air. Jadi ini barang udah hampir 2 atau 3 bulan lah gue review spek teknisnya, harganya, ya semualah aspek gue review. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli MacBook Air tahun 2017. Worth it nggak sih di tahun 2020 lo beli sesuatu yang terutama barang elektronik ya di 3 tahun yang lalu gitu, 2017. Jadi gue udah review selama 2 bulan dan kita semua tahu guys, kita lagi kena wabah pandemi corona. Jadi per bulan Maret itu termasuk kurs dolar itu lumayan signifikan naik parah. Jadi tadinya inceran gue itu MacBook Pro 2019 Touch Bar dan Touch ID itu dengan nomor kode MUHP2. Jadi harganya makin gila guys. Jadi nggak nyampe lah istilahnya dengan budget gue, nggak sesuai dengan budget gue. Akhirnya gue cari lagi sesuai budget gua dan memang diperuntukkan untuk kerja juga dan mendukung mobilitas gua dalam pekerjaan. Ya akhirnya gua memutuskan beli MacBook Air 2017. Jadi stay tune guys di channel ini. Nanti gua ada beberapa alasan kenapa gua memutuskan membeli MacBook Air 2017. Oke guys, alasan gua yang satu pertama harga. Karena gue pilih second, itu cocok dengan kantong gue. Jadi gue nggak perlu bayar cicilan dengan memaksa membeli MacBook Pro 2019 yang Touch Bar. Karena salah satu concern gue pilih yang harddisk yang 256 GB gitu. Jadi untuk yang 256 GB pasti harganya beda sekitar 2-3 juta lah dengan MacBook yang dengan kapasitas harddisk yang 128 GB. Nah itu jadi concern gue juga kenapa gue memutuskan untuk membeli MacBook Air 2017 second gitu. Tapi tenang aja, kalau emang lo punya budget, lo mau beli MacBook Air 2017 yang baru pun juga ada. Cuman harganya ya lumayan, pasti dengan secondnya dengan kapasitas harddisk yang 256 GB pasti masih beda 2-3 juta lah. Gitu ya, balik lagi ke teman-teman, disesuaikan aja sama kantong masing-masing. Jadi oke, itu yang pertama harga. Terus yang kedua, yang pasti MacBook ini Air itu 2017 ringan guys. Beratnya itu 1,3 kg. Jadi kalau bisa dibilang barangnya ini kayak gini guys. Bisa lihat nggak? 2017. Jadi ringan, enak, mau mendukung mobilitas lo yang memang sering meeting, sering presentasi. Terus mungkin lo bisa pindah dari satu lantai ke lantai lain untuk koordinasi dengan departemen lain. Cocok lah. Itu yang pertama dari harganya. Dan itu yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa aku pilih tetap MacBook Air 2017? Karena dia masih ada USB portnya guys. Bisa lihat ya, USB portnya itu ada 2 di kanan dan di kiri. Masing-masing 1 di kanan, 1 di kiri 1. Nah, mulai tahun 2018 ke atas, 2019 lah lebih tepatnya, ini nggak ada guys USB portnya.
Jadi memang benar-benar tipis sih, tipis tapi mengurangi konektivitas lu lah, kemudahan lu untuk jadi teman-teman harus pakai card tambahan atau dongle tambahan lah untuk USB. Dan selain USB ada SD card nih guys, ini ada SD card. Nah, SD card ini penting bagi lo yang masih suka editing, masih suka foto, lo pasti butuh SD card gitu. Dan ini yang pasti jack audionya masih ada. Jadi yang MacBook Air maupun MacBook Pro yang 2019 sampai 2020 itu udah nggak ada itu USB-nya sama SD card-nya, udah nggak ada. Itu yang ketiga guys. Oke, yang keempat guys, yaitu baterai. Memang tidak dipungkiri MacBook itu, produk MacBook khususnya untuk MacBook Pro dan Air itu memang baterainya salah satunya itu tahan lama guys. Bisa, yang terbaru MacBook mengklaim 2019 dan 2020 bisa 9 sampai 10 jam. Nah, tapi kalau untuk MacBook Air 2017 gue udah pakai sekitar 3 mingguan lah. Nah, itu untuk lo email, browsing, nonton YouTube, atau mungkin lo editing Photoshop biasa, masih oke guys baterainya. Masih bisa bertahan 6 sampai 7 jam. Gitu loh. Jadi memang kelebihan MacBook produk memang di sisi baterai tahan lama. Jadi lo nggak perlu ngecas sehari, ngecas 2 sampai 3 kali gitu. Terus kalau lo pakai nonton YouTube tiba-tiba ngedrop baterainya. Dan oh ya, satu lagi, jadi lu tuh nggak perlu setiap pakai, lu nggak perlu shutdown. Jadi lu cukup sleep dan lu tinggal kalau mau pakai lagi kan cepet, tinggal buka aja. Dan itu salah satu kelebihan MacBook guys. Kalau gue udah pernah coba di beberapa produk lain selain MacBook ya, kalau lu sleep ataupun lu hibernate itu pasti makan resource si powernya, si baterainya dari laptop itu. Tapi kalau MacBook enggak guys, itu kelebihannya. Coba aja di produk lain selain MacBook deh, pasti ngedrop baterainya dan bikin cepet rusak gitu. Oke, yang kelima, kenapa gue tetap pilih MacBook Air 2017 tadi, yang selain gue sebutin tadi di depan 1, 2, 3, 4, 5, selain harga, terus ringan, terus konektivitasnya, terus baterainya, ya kan. Yang kelima itu logonya guys. Logonya Apple ini untuk MacBook Air 2017 masih nyala guys. Kalau lo lagi pakai itu masih nyala. Nah, MacBook Air atau MacBook Pro yang 2019 ya kalau nggak salah, udah start 2019 atau 2018, start 2018 kalau nggak salah, itu udah nggak nyala. Jadi kalau menurut gua itu kunciannya Apple sih. Jadi kalau lo, ya balik lagi sih guys, masalah prestis aja. Jadi kalau lo nongkrong atau lo pakai barang mahal itu nggak kelihatan gitu. Kalau lo logo Apple-nya nyala kan, wah dia pakai MacBook tuh. Itu aja sih sebenarnya. Selain itu, tapi kan tadi gue udah sebutin beberapa kelebihan produk MacBook. Jadi semua kembali lagi guys ke teman-teman. Ini hanya pendapat pribadi. Jadi baru kali ini gue juga punya barang MacBook. Setelah sekian lama gue pakai produk selain MacBook dan gue pakai Microsoft. Ya, gue belum pernah pakai untuk editing sih, karena di sini gue udah diinstalin Final Cut Pro X dari si sellernya. Gue belum tes sih. Jadi nanti gue mungkin akan tes setelah 3 bulan, gue review lagi, gue upload lagi. Nanti teman-teman bisa stay tune lah untuk setelah 3 bulan pemakaian tuh MacBook Air 2017 apakah masih worth it atau enggak. Oke. Sekian dulu ya guys. Mungkin kalau ada komen atau saran boleh tolong dikasih komen aja.
Jadi nanti kita diskusi aja mengenai penggunaan MacBook ini. Oke, terima kasih guys. Bye.